1. Yang bukan keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Bahasa daerah, B. Geografis, C. Adat istiadat, D. Golongan ras. Jawaban yang benar adalah D. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa dalam hal bahasa daerah, geografis, dan adat istiadat, konsep golongan ras tidak menjadi salah satu keberagaman, karena ras yang secara khusus dianggap sebagai faktor dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kebudayaan Indonesia lebih cenderung berkaitan dengan keberagaman bahasa, geografis, dan adat istiadat. 2. Yang merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Terciptanya integritas nasional, B. Mewujudkan sikap primordialisme, C. Dapat menciptakan sikap etnosentrisme, D. Terciptakan fanatisme. Jawaban yang benar adalah A. Dampak positif dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah terciptanya integritas nasional. Keberagaman yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan kesatuan dan rasa persatuan yang kuat di antara masyarakat Indonesia, memperkukuh identitas nasional, dan memupuk rasa persatuan di antara beragam lapisan masyarakat. 3. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab konflik di masyarakat yaitu A. Perbedaan kepemilikan benda, B. Perbedaan kebudayaan, C. Amalgamasi, D. Perbedaan modal. Jawaban yang benar adalah C. Penyebab konflik di masyarakat adalah perbedaan kepemilikan benda dan perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepemilikan benda atau harta serta perbedaan kebudayaan seringkali menjadi pemicu konflik antara individu, kelompok, atau lapisan masyarakat yang berbeda. Sedangkan, amalgamasi adalah proses penyatuan atau penggabungan yang tidak selalu menjadi penyebab konflik. 4. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab konflik di masyarakat yaitu A. Pendapat antar individu, B. Perbedaan kebudayaan, C. Akomodasi, D. Perubahan sosial. Jawaban yang benar adalah C. Penyebab konflik dalam masyarakat bisa berasal dari berbagai faktor, tetapi di antara opsi yang Anda berikan, akomodasi bukanlah penyebab konflik. Sebaliknya, akomodasi adalah strategi atau proses untuk mengatasi konflik dengan mencapai kesepakatan atau penyesuaian antara pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan, pendapat antar individu, perbedaan kebudayaan, dan perubahan sosial bisa menjadi pemicu konflik dalam masyarakat. 5. Agar keberagaman masyarakat Indonesia tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka diperlukan alat-alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebut di bawah ini, kecuali A. Pancasila sebagai dasar negara, B. Bendera Sang Merah Putih, C. Garuda Pancasila sebagai lambang negara, D. Mengembangkan sikap chauvinisme dan primordialisme. Jawaban yang benar adalah D. Untuk mempertahankan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, alat-alat yang mempersatukan bangsa Indonesia sangat penting. Namun, di antara pilihan yang ada, yang tidak relevan atau tidak sesuai untuk mempersatukan bangsa Indonesia adalah D. Mengembangkan sikap chauvinisme dan primordialisme. 6. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Membangun simpati warga negara asing untuk tertarik datang ke Indonesia, B. Menciptakan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial sesuai Pancasila, C. Memperlihatkan kepada dunia internasional kehebatan dasar negara Indonesia, D. Memberi pandangan berbeda terhadap dasar negara yang dimiliki negara-negara di dunia. Jawaban yang benar adalah B.
Berbangsa dan bernegara adalah menciptakan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mencakup pembangunan sistem pemerintahan yang adil, penegakan hukum yang berkeadilan, dan terciptanya kehidupan sosial yang menghormati keberagaman serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Konflik antar kelas adalah salah satu bentuk dari konflik yang dapat terjadi antara individu maupun kelompok. Berikut ini contoh kasus konflik antar kelas yang terjadi di masyarakat adalah A. Kakak kelas dan adik kelas yang berkelahi di belakang sekolah mereka karena alasan sepele. B. Ahyar membantah ide pemikiran kepala desa karena dinilai tidak sesuai dengan keadaan saat ini. C. Konflik etnis yang terjadi di Poso dengan dilatar belakangi oleh situasi yang berkaitan dengan keagamaan. D. Demo buruh dilakukan di depan Istana Presiden setiap tanggal 1 Mei demi memperjuangkan kesejahteraan buruh. Jawaban yang benar adalah D. Demo buruh yang dilakukan di depan Istana Presiden untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Konflik ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara kelas buruh, sebagai kelompok sosial tertentu dan pemerintah atau pemilik modal. 8. Konflik yang terjadi antara lapisan sosial yang berbeda dalam masyarakat, karena berbagai perbedaan kepentingan dan perbedaan akses bagi setiap anggota masyarakat disebut A. Konflik ras, B. Konflik antar pribadi, C. Konflik antar kelas, D. Konflik antar negara. Jawaban yang benar adalah C. Konflik yang terjadi antara lapisan sosial yang berbeda dalam masyarakat, karena perbedaan kepentingan dan akses disebut sebagai konflik antar kelas. Ini mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, kekuasaan, atau hak yang dapat memunculkan ketegangan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam masyarakat. 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Pertentangan yang disebabkan pekerjaan. 3. Pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. 4. Pertentangan yang disebabkan partai politik. Pernyataan di atas yang menunjukkan konflik antar golongan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah C. Pernyataan di atas yang menunjukkan konflik antar golongan adalah pada nomor 1 dan 4. Konflik antar suku dan konflik yang disebabkan oleh partai politik merupakan bentuk-bentuk konflik antar golongan yang sering terjadi dalam masyarakat. 10. Upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, A. Selalu menerima pendapat dari orang lain, B. Mengendalikan sikap dan tutur kata, C. Memelihara diri terhadap pengaruh asing, D. Bersikap rendah diri dalam pergaulan. Jawaban yang benar adalah B. Upaya membina persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah dengan mengendalikan sikap dan tutur kata. Sikap yang menghormati, sopan, dan tutur kata yang baik dapat memperkuat hubungan antar individu dan kelompok serta memfasilitasi dialog yang konstruktif untuk mencapai persatuan dan kesatuan.